Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas penyebab gagal bayar nasional di pinjaman online. Silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu yang menyebabkan gagal bayar nasional di pinjaman online. Sebenarnya apa sih? Ya, kita tahu banyak sekali nasabah-nasabah yang saat ini kesulitan. Dalam arti kesulitan itu tidak membayar pinjaman online. Ada yang telat bayar, ada yang gagal bayar, ada yang baru telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan sudah beberapa bulan. Hal ini terjadi karena ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, kemungkinannya nasabah ini sebenarnya mampu untuk bayar, bisa untuk membayar. Tapi ketika beliau atau ketika nasabah ini sudah ditagih dengan cara-cara penekanan, caci maki, dihina, diintimidasi, dikata-katain kotor oleh DC-DC pinjaman online yang mulutnya itu tidak disegel, ya, tidak disegel. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut DC pinjol itu adalah sampah, seolah-olah sampah yang ada di sungai. Nah, sehingga nasabah yang mendapatkan kata-kata tersebut menjadi malas untuk bayar. Sehingga timbullah angka tingginya gagal bayar di pinjaman online. Itu yang paling utama yang menyebabkan nasabah-nasabah malas untuk membayar. Karena cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online, via telepon, via chat WA itu benar-benar banyak sekali yang mencaci maki, mengintimidasi, mengeluarkan kata-kata kotor. Yang betul-betul menyakitkan itu kata-kata kotor selalu diucapkan oleh DC-DC pinjaman online ketika melakukan penagihan. Dan yang paling utama yang bikin DC pinjol ini licik adalah dia ini tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Nah, ada yang menyebutkan dari aplikasi pinjaman online-nya, tetapi kata-katanya mungkin cenderung lebih santai, lebih tenang, dan hanya mengingatkan. Tapi ada juga DC-DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nah, ini yang menyebabkan nasabah sehingga malas untuk bayar karena sudah dicaci maki, dihina, harga diri diinjak-injak. Kita ini seolah-olah tidak punya harga diri, seolah kita ini adalah bukan manusia yang tidak punya perasaan. Dan ini sangat bikin nasabah marah, kesel, jengkel, dan ada juga yang panik sehingga terjadinya perbuatan-perbuatan yang di luar kewajaran. Nah, ini yang menyebabkan gagal bayar nasional. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin merasakan hal yang sama, pasti kalian malas untuk bayar jika sudah dicaci maki, dikata-katain dengan kata yang kotor. Nah, penyebab kedua yang menjadi penyebab gagal bayar nasional adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang diterapkan oleh pinjaman online ini, ada yang tiba-tiba asalnya bunganya mungkin sesuai aturan otoritas jasa keuangan, yaitu 0,4% per hari. Tapi ketika nasabah sudah berusaha menjadi nasabah yang loyal, tiba-tiba ini pinjol ini menerapkan bunga yang lebih tinggi tanpa disetujui oleh nasabah. Nasabah belum menandatangani perjanjian elektronik dengan kenaikan bunga cicilan tersebut, tiba-tiba uang udah ditransfer dan cicilan sudah muncul di aplikasi. Nah, ini sehingga kan nasabah ini seolah-olah dibohongi, seolah-olah ini adalah aturan yang sepihak, nasabah tidak pernah menyetujuinya dan bunganya menjadi tinggi, menjadi bertambah dari sebelumnya sehingga malas untuk bayar. Nah, itu kan cara-cara yang membuat angka gagal bayar di pinjaman online semakin tinggi, semakin menyebar, semakin nasional. Karena itu dia yang paling utama adalah cara-cara penagihan dari DC pinjol. Jadi DC pinjol ini yang suka nelpon, yang suka ngirim chat WA ini seolah-olah dia itu malaikat maut, seolah-olah dia itu jagoan, mengeluarkan kata-kata yang betul-betul kasar, betul-betul mencaci maki, menghina-hina nasabah, seolah nasabah ini bukan manusia, diperlakukan kayak hewan yang kotor, hewan yang hina. Itu seperti itu. Sehingga nasabah malas untuk bayar. Ngapain harus bayar? Udah dicaci maki, udah dihina-hina, udah diinjak-injak harga diri, ngapain harus bayar? Kalau kalian nasabah yang saat ini sedang gagal bayar,
Dan kalian mendapatkan perlakuan seperti itu dari DC Pinjol. Dihina, dicaci maki, ditekan, diancam-ancam, apalagi sebar data dan sebagainya. Kalian yang harus lakukan adalah haram untuk membayar pinjaman online. Kalian tidak usah bayar jika sudah diperlakukan seperti itu oleh DC pinjaman online. Baik itu DC pinjaman online yang menyebutkan nama aplikasinya, ataupun DC pinjaman online yang tidak menyebutkan aplikasinya. Pokoknya kalian kalau sudah dihina, diinjak-injak, harga diri, dicaci maki, dikata-katain kotor, kata-kata binatang, itu sudah saatnya kalian haram membayar. Tidak usah dibayar. Karena perjanjian hutang piutang dianggap batal jika kalian sudah diperlakukan seperti itu. Oke ya, itu adalah cara-cara penagihan DC pinjol yang sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan, sehingga menyebabkan tingginya angka gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan ekonomi karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan tidak bisa membayar, belum bisa membayar, kalian tetap semangat membangun masa depan kalian, tetap fokus mencari rezeki, jangan lagi memikirkan pinjaman online, jangan lagi kalian terintimidasi dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Caranya abaikan saja semua itu, ganti sesegera mungkin kartu yang ada di handphone kalian, ganti semuanya, ganti emailnya, ganti WhatsAppnya, ganti nomor handphonenya, pokoknya cabut, ganti dengan nomor baru. Itu adalah salah satu solusi agar kalian terhindar dari caci maki dari DC pinjol. Oke ya. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah mengenal pinjaman online, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online. Karena kalian akan terjerumus dalam lubang hutang yang semakin besar tanpa kalian sadari, tanpa kalian pahami aturan-aturan perjanjian hutang piutang yang ada di pinjaman online. Sebaiknya kalian jangan pernah terbesit sedikit pun untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Oke, tetap semangat. Dan jangan sampai memikirkan lagi yang namanya pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.